Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Abdurrahman. Asal sekolah saya dari SMP Sains Tebu Ireng. Dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat praktikum dalam rangka mengikuti lomba NCC tahun 2024 tahap 2. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia 2, di mana pertama-tama kita harus mengetahui tujuan dari praktikum kita ini. Tujuan dari praktikum kita ini adalah menjelaskan campuran homogen dan heterogen, mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen, serta membedakan antara campuran homogen serta heterogen. Selanjutnya, kita sudah mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang kita butuhkan untuk melakukan praktikum ini. Yang pertama, alat yang kita butuhkan pertama adalah gelas ukur yang sudah disediakan di sini, gelas ukur besar dan gelas ukur kecil. Gelas ukur besar untuk menaruh air dan gelas ukur kecil untuk menaruh bahan-bahan zat terlarut. Lalu ada timbangan serta pengaduk. Selanjutnya adalah bahan-bahan. Bahan-bahan yang pertama adalah air 500 ml yang dibagi ke 5 gelas sebanyak 100 ml per gelasnya. Lalu NaCl, pasir, gula, CaCO3 atau kalsium karbonat, dan juga Fe, serbuk Fe atau bersih. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan pertama itu adalah mengukur semua zat-zat ini. Yang pertama kita ukur itu NaCl, dan sebenarnya semuanya itu sudah diukur sebelumnya dengan ukuran tepat 35 gram. Jadi semua ini ukurannya 35 gram. Kalau sudah seperti itu, kita akan langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu langsung ke pencampuran. Jadi serbuk Fe akan saya masukkan ke dalam tabung ke gelas A. Maaf, ini masih lengket-lengket sedikit, tidak apa. Tahap selanjutnya adalah pengadukan. Oke, setelah melakukan tahap pengadukan, kita akan melakukan tahap terakhir, yaitu pengamatan. Oke, kita akan mendata terlebih dahulu zat-zat yang sudah kita masukkan ke dalam gelas ukur ini ke tabel kita yang akan kita buat di sini. Gelas A, B, C, D, dan E. Oke, yang gelas A tadi berisikan dengan besi Fe, B berisikan dengan CaCO3, gelas C berisikan dengan gula, gelas D berisikan dengan pasir, yang terakhir gelas E berisikan dengan NaCl atau garam. Setelah kita melakukan pengamatan, mari kita akan memulai diskusinya. Jadi di sini dari data hasil pengamatan ini kita mengetahui bahwasannya yang tercampur sempurna ini gelas E tercampur sempurna, gelas D tidak sempurna dikarenakan ada endapannya ini. Gelas C tercampur sempurna, gelas B tercampur tidak sempurna, dan yang E itu tidak sempurna juga. Alasannya apa? Akan kita bahas nanti di diskusi. Oke, kita akan masuk diskusi. Pertanyaan pertama, sebutkan zat pelarut dan terlarut dari masing-masing percobaan.
Oke, zat pelarut dari percobaan ini adalah semuanya itu menggunakan air. Dari gelas A sampai gelas E itu menggunakan air untuk zat pelarutnya. Sementara zat terlarutnya itu dari gelas A. Zat terlarutnya adalah serbuk besi Fe tadi. Sementara yang gelas B itu CaCO3, gelas C adalah gula, gelas D adalah pasir, dan gelas E adalah NaCl atau garam. Selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua, sebutkan variabel kontrol bebas dan terikat pada percobaan yang telah kalian lakukan. Percobaan ini jadinya kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya variabel kontrolnya adalah air yang digunakan untuk melarutkan ini alias zat pelarutnya tadi. Selanjutnya variabel bebasnya adalah zat terlarutnya dari masing-masing gelas. Dan yang terakhir variabel terikatnya adalah status ketercampuran antara zat pelarut dan terlarutnya, yang akan kita bahas setelah ini. Apakah tercampur secara merata alias homogen atau tercampur secara tidak merata atau heterogen. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana keadaan kelima gelas kimia setelah dilakukan pengadukan. Oke, kita akan bahas pertama-tama kita akan bahas gelas A terlebih dahulu. Gelas A setelah melakukan pengadukan tadi, ini serbuk besi tadi isinya Fe, dan setelah dilakukan pengadukan tidak terjadi apa-apa, tidak tercampur, dan partikel-partikelnya masih terlihat dengan jelas, menandakan bahwasannya gelas A ini tidak tercampur secara merata alias heterogen. Selanjutnya adalah ke gelas B. Di sini juga tadi meskipun kita mengaduknya memang sebentar saja, namun di sini memang sudah terlihat jelas bahwasannya unsur dari CaCO3-nya ini tidak tercampur sama sekali dengan airnya, dan menandakan kalau ini adalah campuran heterogen. Selanjutnya ada yang gelas C yang berisikan gula tadi. Ya, meskipun kita aduk sebentar, sebenarnya ini sudah tercampur, warnanya sudah terlihat menyatu, menandakan bahwasannya misalnya gula ini kalau bisa dicampur dengan air maka menimbulkan campuran homogen. Kalau yang D ini berisikan pasir dan air, kalau ketika dicampur ini tidak ada campuran sama sekali, yang menandakan kalau pasir dengan air itu adalah heterogen. Dan yang E, NaCl garam dengan air itu homogen, karena memang ya walaupun di sini masih terlihat ada garamnya, itu memang karena pengaruh lama waktu mengaduknya cuma sebentar. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya kita aduk lebih lama tadi, sebenarnya bisa tercampur secara merata alias homogen. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, gelas manakah yang termasuk dalam campuran homogen? Lalu berikan alasannya. Oke, gelas yang termasuk homogen di apa saja? Gelas C dan gelas E. Homogennya itu adalah gelas C, homogen, dan gelas E. Alasannya apa? Seperti tadi yang setelah saya katakan, alasannya adalah karena campuran antara zat terlarut sama pelarutnya itu tercampur secara merata. Dan sebenarnya kalau misalnya diaduk lebih lama tadi, sebenarnya bisa tercampur sampai gulanya sudah tidak terlihat lagi, menandakan kalau misalnya ini adalah campuran homogen dan tidak terlihat misalnya ada endapan juga di sini. Hal yang sama juga terjadi ke gelas E yang berisikan garam dan juga air. Cara kerjanya sama ya. Selanjutnya untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah, berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, gelas manakah yang termasuk dalam campuran heterogen? Berikan alasannya. Jadi di sini campuran heterogennya ya, kalau sudah diketahui campuran homogennya, tentu gelas yang tidak termasuk di homogen ya heterogen. Ya gelas A, B, dan D. Hal ini ditandai dengan tidak tercampur ratanya zat pelarut dengan zat terlarut. Hal yang sama terjadi pada gelas B dan gelas D. Nah, seperti inilah hasil praktikum kita pada hari ini, dan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.